Kita meyakini saat kita berdoa, saat itulah kita kemudian berkomunikasi dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sholihin dan sholihat, uhayikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lafal ini dari lisan yang terbaik ini, karunia Allah ini juga akan memberikan sebuah ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan terbaik dari sebuah rasa syukur kita atas segala karunia dan limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga lisan kita ini selalu menuturkan doa-doa terbaik dalam bentuk sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebuah harapan kita menjadi umat beliau nantinya insyaallah fi yaumil akhir, mendapatkan syafaat beliau. Sholihin dan sholihat, membincangkan sebuah kehidupan maka memerlukan sebuah kata doa. Karena hakikatnya dalam kehidupan ini kita tentunya berperang dengan segala ujian, cobaan, dan juga musuh-musuh bagi diri kita seorang muslim ataupun seorang mukmin, yaitu wilayah-wilayah hawa nafsukah ataukah sisi-sisi dari keburukan-keburukan kehidupan ini. Dan yang menarik adalah senjata terbaik bagi seorang mukmin itu adalah doa. Ad-du'a'u silahul mu'min, sabda insan mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kita membincangkan doa bagi kebanyakan anak-anak muda, maka menjadi sebuah pertanyaan. Ketika aku berdoa, ketika aku meminta, ketika aku melafalkan harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok sampai saat ini tidak terkabulkan? Kenapa sampai saat ini tidak terwujudkan? Apakah pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang disalahkan? Ya tentunya tidak. Karena wilayah-wilayah pengabulan doa dari Allah kepada kita tentunya ada wilayah-wilayah kegoiban, wilayah-wilayah di janji Allah. Pada wilayah-wilayah itu kudrat dan iradah Allah. Tapi manusia biasanya menilai dengan sesuatu yang tampak, sesuatu yang nyata. Aku minta dikabulkan. Pengkabulan harus kemudian tertampakkan, bisa diterima oleh panca indera. Maka bagaimana kita menggabungkan, mengkomparkan antara keinginan dari kita secara logika dengan janji-janji Allah terhadap sebuah pengabulan doa. Oleh karenanya di kesempatan ini Albina The Series kita mengambil sebuah tema yang nanti akan berurutan, yaitu terkait dengan kata Rabbana The Series. Kita akan membincangkan beberapa doa-doa di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata-kata diksi Rabbana. Kita akan mencoba membreakdown, kita mencoba untuk mentadaburi agar kita bisa meresapi lafal-lafal doa yang nanti akan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutip dari firman Allah Jalla Jalaluh. Sholihin dan sholihat, yuk kita berbincang lagi terkait dengan pertanyaan tadi. Doa, apakah kemudian terkabulkan? Apakah kemudian terwujudkan dalam waktu yang cepat? Ataukah dalam waktu yang singkat, ataukah dalam waktu yang tepat? Maka menjawab ini ada sebuah analogi yang biasa kita rasakan dalam keseharian kehidupan kita. Semisal seorang anak kemudian meminta kepada orang tuanya. Anak ini masih usianya muda sekali, kisaran sebut saja 5 tahun. Namun dia kemudian meminta kepada bundanya, "Bunda, aku minta uang 100.000. Pasti otomatis lisan bunda itu bukan kemudian langsung memberikan sebuah permintaan dari si anak, tapi seorang bunda pasti mengajukan kalimat tanya. Dan biasanya kalimat tanyanya adalah, untuk apa, nak? Kalimat tanya apakah ini bukan kalimat tanya penolakan. Kalimat tanya apakah ini bukan kalimat yang kemudian langsung menjustifikasi permintaan itu salah. Tapi apakah pertanyaan dari bunda ini kemudian disalahkan? Tidak. Kenapa? Karena posisinya bunda itu lebih mengetahui terhadap kondisi anaknya. Apakah benar-benar membutuhkan 100.000 ataukah tidak? Sama halnya ketika kita meminta kepada Allah. Ya Allah, aku meminta A. Ya Allah, aku meminta jodoh dia. Ya Allah, aku meminta mobil merek ini. Ya Allah, aku meminta lahan yang seperti ini. Itu menurut kita definisinya
Tapi apakah Allah kemudian sama dengan kita sehingga Allah kemudian akan mengabulkan dengan segera, mengabulkan dengan waktu yang tepat, ataukah mengabulkan dengan waktu yang singkat, ataukah ada jeda waktu untuk Allah memberikan kepada kita ujian keyakinan kita terhadap janji-janji Allah tersebut? Solihin dan solihat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seperti inilah sebuah analogi ketika Allah kemudian mempertanyakan, wahai hambaku, untuk apa mobil yang engkau minta? Untuk apa lahan yang engkau minta? Untuk apa keinginan-keinginan yang engkau minta? Apakah ini sebuah keinginan ataukah sebuah kebutuhan? Maka kembali lagi kepada seorang bunda tadi, pasti akan menanyakan untuk apa? Ketika si anak kemudian tidak bisa menjawab terhadap sebuah makna kebutuhannya, bisa jadi ibunda tersebut tidak akan memberikan uang 100.000, tapi memberikan uang 1.000, karena memang kebutuhan seorang anak usia 5 tahun bukan di angka 100.000, tapi hanya 1.000. Mengapa? Karena ibundanya lebih mengetahui kondisi si anak, ibundanya lebih mengenal tentang karakter si anak, ibundanya lebih mengetahui sifat tipikal si anak. Pun demikian, Allah lebih mengetahui diri kita ketimbang tentunya diri kita sendiri, dan kita tentunya lebih menyukai sesuatu kebutuhan dari sebuah kata keinginan. Oleh karenanya solihin dan solihat, agar kita bisa menikmati sebuah kata doa kita kepada Allah, mari kita coba memahami 3 makna dalam sebuah definisi doa. Di antara kita kebanyakan menganggap doa itu permohonan, doa itu permintaan. Salahkah? Tidak salah, benar sekali. Namun ada leveling, ada tahapan-tahapan bagaimana kemudian kita bisa menikmati lafal-lafal doa yang nanti kita panjatkan kepada Allah. Yang pertama tentunya, doa itu adalah sebuah pengakuan diri kita bahwasanya kita adalah hamba dan kita adalah sebuah produk dari ciptaan Allah. Kita ini adalah hamba, dan sangat jarang orang ketika berdoa dia tidak menyadari dirinya hamba. Ketika dia mengakui dirinya hamba, maka saat itulah dia mengakui membutuhkan Sang Kholik. Karena hakikatnya sebuah doa itu harus ada yang kemudian ditujukan kepada siapa. Maka ketika kita berdoa sering menggunakan kata Rabbana, wahai duhai Allah Tuhan kami. Rabb di sini tidak hanya Tuhan, Rabb di sini yang mengatur, yang melindungi, yang menjaga, yang mengabulkan dan lain sebagainya. Maka ketika kita memanjatkan, sehakikatnya saat itu kita adalah hamba. Dan bagi diri kita yang mengakui diri kita hamba, maka kita membutuhkan sesuatu zat yang maha dari diri kita tentunya. Itu makna pertama terkait dengan doa. Makna yang kedua, doa itu adalah bahasa komunikasi kita dengan Allah. Doa itu adalah bagaimana kita kemudian bercakap dengan Allah. Doa itu bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan Allah. Dan ketika kita berinteraksi dengan zat yang maha tentunya, pastilah banyak hal yang perlu kita siapkan, banyak hal yang perlu kemudian kita lakukan, banyak sikap dan adab yang harus kita jangan hilangkan. Sebagaimana ketika kita berdoa, mungkin di antara kita banyak yang kemudian, maaf ya teman-teman, solihin dan solihat, cepat-cepat berucap. Banyak yang di antara kita ketika berdoa hanya melafalkan secara lisan tapi tidak memaknainya, karena menganggap ini hanya sebuah ucapan-ucapan seperti biasa. Ya Allah mobil, ya Allah, ya Allah lulus, ya Allah jodoh, ya Allah nikah. Kemudian langsung saja, tanpa dia menyadari dia sedang bercakap-cakap dengan Sang Maha. Sebagaimana misal analogi ketika kita diminta untuk interview, kita diminta untuk kemudian diundang ke sebuah lokasi yang di situ kita akan bertemu dengan pejabat misalnya. Maka yang biasa kita lakukan adalah satu, kita bangga. Kedua, kita akan mempersiapkan segala halnya, baik bajunya, baik nanti bagaimana tata krama kita, bagaimana lafal-lafal, kalimat, redaksi yang akan kita ucapkan. Bahkan kadang-kadang kita nanti akan berlatih dulu di depan cermin. Untuk apa? Untuk kita kemudian menikmati nantinya berkomunikasi dengan pejabat tersebut. Sampai pada titik bagaimana kemudian kita menundukkan, kita meletakkan akhlak dan adab kita di hadapan pejabat tersebut. Lalu bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kemudian kalah ketika kita berkomunikasi dengan tim HRD dari sebuah perusahaan misalnya, ketika kita ingin interview? Tentunya Allah lebih dari itu, solihin dan solihat. Maka
Makna doa yang kedua adalah kita meyakini saat kita berdoa, saat itulah kita kemudian berkomunikasi dengan Allah. Maka nanti akan memberikan tahapan-tahapan. Satu, kita akan preparing. Kita akan mengetahui kebutuhan kita apa, lalu doa apa yang perlu kita ucapkan. Kita ingin seperti apa, lalu contoh dari doa Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran seperti apa, dalam sunnah seperti apa. Itu preparing kita, teman-teman. Dan yang ketiga adalah ketika kita sudah berdoa, memulai dengan sebuah kata-kata Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, lalu kemudian kita melafalkan doa itu dengan sebuah adab dan akhlak. Solihin dan solihat yang insya Allah penuh dengan lapis-lapis keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang ketiga, inilah yang biasa kita ketahui. Doa itu adalah melafalkan, menginformasikan harapan-harapan yang kita mintakan kepada Allah. Kebanyakan di antara kita kalau ditanya doa itu apa sih, kita akan menjawab, ya doa itu menginformasikan apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan kepada Allah. Benar itu, cuma itu nomor 3, teman-teman. Cuma nomor 3. Nomor pertama adalah kita mengakui diri kita adalah hamba. Yang kedua adalah kita menikmati bahasa-bahasa komunikasi kita dengan Allah. Baru yang nomor 3, harapan dari sebuah doa itu adalah menginformasikan apa-apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kebanyakan di antara kita boleh, namun ini diletakkan yang di terakhir saja, teman-teman. Kenapa? Karena memang Allah alimu ma fis sudur. Allah itu mengetahui apapun yang ada di dalam hati kita. Bahkan ketika kita berbincang tentang apa yang kita sembunyikan, apa yang kita kemudian terangkan dan kita jelaskan, ataukah kita kemudian berada di kemalaman hari, atau kemudian kita di siang hari, semuanya akan Allah dengar tentunya. Sebagaimana pada surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-10. Waman huwa yastakhfif bil laili wa syaribun bin nahar. Mau siang, mau malam, mau dalam hati, mau diucapkan, dilisankan, Allah pasti akan mendengar. Karena Allah lebih mengetahui lagi dalam hati. Oleh karenanya teman-teman, mari kita menikmati ucapan-ucapan dari lafal-lafal doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang kita lafalkan pasti memberikan kenikmatan-kenikmatan dalam diri kita. Karena hakikatnya doa termasuk zikir, dan zikir tentunya adalah memuara pada sebuah ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Solihin dan solihat yang insya Allah penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah program yang terbaru dari teman-teman Albina Project, membincangkan sebuah kalimat-kalimat doa yang terbaik di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata-kata Rabbana, baik itu yang diucapkan oleh para nabi dan rasul, ataukah kemudian yang diucapkan dengan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Oleh karenanya semoga Rabbana di series ini bisa memberikan tambahan-tambahan wawasan kepada solih dan solihat. Semoga dengan itu teman-teman tentunya bisa menikmati setiap lafal-lafal doa yang telah dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran, khususnya yang diawali dengan kata Rabbana. Insya Allah kita bertemu di Rabbana di series berikutnya. Silahkan teman-teman kemudian selalu ikuti channel dari teman-teman Albina Project. Semoga ini memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Bitaufikilah teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala hal yang kita lakukan dalam kebaikan-kebaikan di dunia ini, dan semoga menjadi bekal kita nantinya ketika kita berada di akhirat. Terima kasih. Saya Hirkus Sumahadi. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.